bahasa yang Ustaz minta dari semua bahasa yang Ustaz utarakan tadi, tujuan kita mematikan diri supaya yang terlihat itu hanya Allah. Tujuan kita mengenali asal-usul diri supaya yang terlihat itu hanya Allah. Ini yang dihantarkan dengan paham hulul, ittihad, wahdatul wujud itu. Supaya yang terlihat itu hanya Allah saja. Cuma untuk mengutarakan isi dalam ini dengan bahasa kata-kata, sulit Bapak Ibu. Makanya ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Kemudian yang ketiga, ya, dengan cara memfanakan diri. Apa tujuannya memfanakan diri di dalam diri? Supaya yang terlihat hanya Allah. Dengan keempat, mengenali apa tujuan kita mengenali sifat wujud, sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irada, dan hayat itu? Supaya yang terpandang itu hanya Allah saja. Kemudian yang terakhir, nur. Apa tujuan kita mengenali awal mula terciptanya sesuatu itu adalah nur? Untuk memandang Allah saja itu. Ini bahasanya Bapak Ibu. Jadi bagi orang-orang yang masih zulumat, orang-orang yang hatinya masih terhijab, belum mengenal akan wujud kezahiran Allah itu, di sinilah dia selalu mengkafirkan, mensirik-sirikan itu, menyesat-nyesatkan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena kedangkalan ilmu, kurangnya pemahaman tentang pengenalan diri kepada Allah, sehingga orang dihakimi. Sampai-sampai apa kata Syekh Junaid terhadap pemerintahan yang melakukan hukuman pancung terhadap Abu Mansur Al-Halaj. Apa kata Syekh Junaid? Sekiranya aku hidup di masa Abu Mansur Al-Halaj, maka aku sendiri yang akan melarang jangan sampai pemerintahan itu melakukan hukuman terhadap Abu Mansur Al-Halaj itu. Kenapa beliau melarang? Karena beliau paham maksud yang sebenarnya apa yang diutarakan oleh Abu Mansur Al-Halaj dengan halal, dengan hulul, ittihad, wahdatul wujud, dan manunggalikul wujud itu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu untuk menghantarkan pemahaman hanya Allah sajalah yang mesti dipandang, jangan sampai ada yang lain selain pada Tuhan itu. Cuma orang-orang yang tidak mengerti, cepat kali, pagi kali lah menuduh-nuduh orang itu. Di sinilah Rasul arif dan bijaksana dalam mengungkapkan rahasia setiap ilmu ini. Apa kata Rasul kepada kita? Man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa yang banyak ilmunya, dalam wawasannya, dia telah mendapatkan ilmu laduni, dia telah mendapatkan ilmu hikmah, sedikit kemungkinan untuk dia membantah. Bahkan tidak pernah sama sekali dia akan membantah. Apalagi mensesat-sesatkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Kalau dia telah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni, wawasannya dalam, ilmunya luas, maka tidak ada bagi dirinya untuk menyesat-nyesatkan orang itu. Tapi sebaliknya apa kata Rasul? Man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Siapa yang ilmunya sedikit, ilmunya seperti katak dalam tempurung, dia belum mendapatkan ilmu hikmah, dia belum mendapatkan ilmu laduni, maka dialah orang yang paling banyak menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, yang tidak sesuai dengan akal fikirnya. Di sinilah kebanyakan manusia ini keliru dan salah. Asal berbeda pendapat dengan dirinya, pasti orang yang berbeda pendapat dengan dirinya dikatakannya sesat dan kafir tuh. Selalu tuh dalam debat-debat pun gitu tuh. Asal tidak cocok dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan pahamnya, pasti orang yang berbeda dengan dirinya dibilangnya sesat dan kafir itu. Padahal dia mengkafirkan orang itu karena kedangkalan wawasan ilmunya. Makanya muncullah namanya Muhammad Rashid Ridho. Apa kata beliau?
ta'anni wa la ta'jal bilaumika sahiban la'allalahu uzran wa anta talub. Jangan kamu sekali-kali cepat sekali kamu mau nuduh orang kafir, sesat dan neraka, padahal orang yang kamu tuduh sesat, kafir, neraka itu dia punya dasar, dia punya dalil terhadap tuduhan kamu kepada dirinya. Itu mesti memahami. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu, bertanya kita kepada dirinya. Jangan kita membaca di luar. Masuk kita ke dalam dirinya itu. Apa maksud yang sebenarnya? Ya. Ini dengan membaca buku saja, oh ini sesat nih. Dengan melihat video saja, oh ini sesat nih dah. Akhirnya apa? Dengan kata-kata dia memfatwakan sesat, maka Abu Mansur Al-Halat tadi dihukum bunuh kena fatwanya tadi itu. Padahal dia dangkal pemahamannya. Begitulah Siti Jenar juga begitu. Ya. Karena yang dibunuhnya, yang dimatikannya tubuh, padahal diriku ini bukan tubuh. Aku ini bukan tubuh. Kalau aku bukan tubuh, maka aku hidup. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Karena aku itu bukan tubuh, akan tetapi aku itu adalah ruh. Ruh itu tiada lain adalah dia itu. Itu rahasianya. Saking tingginya ilmu Siti Jenar, ya, Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Halat dan Abu Yazid Al-Bustami, saking tingginya tidak tercapai, terjangkau oleh orang-orang syariat. Dia hanya mampu memandang yang zahir saja, mampu memandang yang wujud saja. Saking tingginya, sampailah mereka mengatakan sesat dan kafir di situ. Padahal Nabi mengatakan apa? Ya. Siapa yang menuduh seseorang itu adalah sesat, kafir, itu adalah suatu kefasikan, kata Rasulullah. Apalagi sempat membunuhnya. Itu dah zolim kali itu, Bapak Ibu. Jadi jangan dengan kedangkalan wawasan kita memahami rahasia-rahasia Allah itu sehingga kita berfatwa mereka sesat dan kafir dan neraka. Ya. Padahal amal mereka sendiri belum tentu diterima. Ya. Diri mereka sendiri mereka tak mampu menjaminnya. Tapi mereka mampu mensesatkan orang, mengkafirkan seseorang, dia aja yang selamat. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya, merasa dirinya benar. Itulah sifat munafik itu. Jadi sifat munafik itu salah satunya merasa dirinya yang paling benar. Kenapa merasa diri yang paling benar? Ketika ilmunya sudah tinggi menurut dia, kalamnya menjadi fatwa, kalamnya menjadi hujah, ilmunya menjadi rujukan. Itulah yang membuat hijab batu penaruang bagi dirinya. Di mana letaknya hijab dan batu penaruang bagi dirinya ketika ilmunya dah tinggi, ilmu menjadi sandaran dalil, ilmunya di sanadnya, ilmunya menjadi hujahnya. Ketika itu dia sudah mengaku menjadi hakim Tuhan, sudah mengaku menjadi jaksa Tuhan, sudah mengaku menjadi wasit Tuhan. Apa sebabnya dia telah mengaku jadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan, jaksa Tuhan? Karena ilmunya sudah menjadi rujukan. Ya, ilmunya sudah bisa difatwakan, ilmunya sudah bersanad katanya. Disitulah dia merasa menjadi hakim Tuhan, jaksa Tuhan dan wasit Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, kafir, sesat dan neraka itu. Padahal orang yang dikafirkannya itu adalah orang yang bermahabbah kepada Allah. Orang yang disesatkannya itu adalah orang yang tidak berjarak dengan Allah. Orang yang kafirkannya itu orang yang hatinya benar-benar sudah berkekalan dengan Tuhannya. Inilah berbahaya itu. Inilah pesannya Allah kepada kita. Kalau kita mengaku ilmu kita dalam, menjadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan, apa kata Tuhan? Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya itu akan aku tanya. Siapa yang datang kepada aku dengan amal ibadahnya, amal ibadahnya akan aku hisab. Dan siapa yang datang kepada aku dengan ma'rifatnya, juga ma'rifatnya akan aku tanya. Benar tak dia mengenal aku?
atau sebatas ucapan kata-kata saja. Tapi siapa yang datang menghadap aku,